Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan belajar latihan soal masih tentang keliling segitiga. Kita langsung ke latihan soal saja ya. Nah, anak-anak silahkan buka latihan soal halaman 108. Nah, hari ini kita akan mengerjakan nomor 2, 4, dan 5. Nah, yang pertama adalah kita mengerjakan nomor 2A. Diketahui keliling segitiga yaitu 46, terus diketahui sisi satunya 15 dan sisi duanya adalah 13. Yang ditanyakan adalah sisi 3, maka sisi 3 sama dengan keliling dikurangi sisi 1 dikurangi sisi 2. Ya, sama dengan 46 dikurangi 15 dikurangi 13 sama dengan 18. Nah, rumus ini untuk mencari sisi keliling dikurangi sisi 1 dan sisi 2 itu adalah rumus untuk segitiga siku-siku dan sembarang ya. Jadi rumus untuk mencari sisi setiap segitiga itu berbeda tergantung dari jenis segitiganya ya, diingat-ingat. Tergantung dari jenis segitiganya. Jadi kalau mencari sisi dari segitiga siku-siku dan sembarang, maka menggunakan rumus sisi sama dengan keliling dikurangi sisi. Jadi biasanya kalau yang dicari sisi dari segitiga siku-siku dan sembarang itu sudah diketahui dua sisinya, yang belum diketahui sisi yang ketiga, maka tinggal dikurangi keliling, dikurangi sisi 1, dikurangi sisi 2. Seperti itu ya. Lalu yang B, diketahui keliling sama dengan 74 cm. Sisinya diketahui 1, yaitu 24 cm. Yang ditanyakan adalah sisi kedua dan sisi ketiga. Maka sisi sama dengan keliling dikurangi sisi yang diketahui dibagi 2. Ya, sama dengan 74 dikurangi 24 sama dengan 50 dibagi 2, 25. Jadi panjang sisi 2 dan 3 adalah 25 cm. Nah, rumus keliling dikurangi sisi dibagi 2 ini digunakan pada jenis segitiga sama kaki. Jadi segitiga sama kaki kan sisi miringnya berhadapan itu sama panjang, maka kita mencari sisi miringnya itu, yaitu sisi 2 dan sisi 3. Sedangkan sisi satunya sudah diketahui. Jadi untuk mencari, kalau misalnya di soal disebutkan diketahui segitiga sama sisi, salah satu panjangnya sisi adalah misalnya seperti itu, maka menggunakan rumus keliling dikurangi sisi dibagi 2 ya. Diingat-ingat. Jadi setiap segitiga itu di apa namanya di rumusnya itu berbeda-beda ya. Lalu yang C diketahui keliling sama dengan 108. Yang ditanyakan panjang ketiga sisinya. Maka kalau ditanyakan panjang ketiga sisinya, maka sisi sama dengan keliling dibagi 3. 108 dibagi 3 sama dengan 36. Jadi panjang setiap sisinya adalah 36 cm. Kenapa? Karena segitiganya sama sisi. Segitiga sama sisi, semua panjang sisinya tiga-tiganya sama. Makanya ditanyakan panjang ketiga sisinya. Maka dari itu menggunakan rumus keliling dibagi 3. Yang nomor 4 yang diketahui itu kan keliling segitiganya 50, sisi pertamanya adalah 18. Yang ditanyakan adalah sisi 2 dan 3. Nah, karena yang di nomor 4 itu adalah segitiga sama kaki, maka kita pakai rumus seperti 2 yang B, ya. Jadi karena nomor 4 itu adalah dituliskan di situ segitiga sama kaki, maka kita menggunakan rumus seperti yang nomor 2 yang B, yaitu keliling dikurangi sisi dibagi 2. 50 dikurangi 18 sama dengan 32, dibagi 2 sama dengan 16 cm. Maka ya, panjang sisi 2 dan 3 adalah 16 cm. Yang kelima, ya, diketahui segitiga siku-siku sama dengan kelilingnya 56. Sisi pertamanya 7 dan sisi keduanya 24. Yang ditanyakan sisi ketiganya, yaitu sisi ketiga sama dengan keliling dikurangi sisi 1 dikurangi sisi
2. 56 dikurangi 7 dikurangi 24 sama dengan 25 ya. Jadi menghitungnya rumusnya itu harus sesuai dari jenis segitiganya ya. Diingat-ingat. Menghitung mencari sisi segitiga harus diketahui dulu itu segitiganya macamnya apa dulu atau jenisnya apa dulu. Baru nanti kalian bisa menentukan rumusnya. Jangan sampai salah rumus. Kalau sampai salah rumus, nanti akan salah menghitung jawabannya. Ya, itu tips dari Bu Sherly. Jadi kalian harus tahu jenis segitiganya dulu baru menentukan rumusnya. Ada tugas dari Bu Sherly untuk matematika kali ini, yaitu kerjakan soal halaman 122, nomor 3 dan 4. Kerjakan dengan caranya di buku tulis. Tugas dikumpulkan ke Bu Sherly ya. Jadi dikerjakannya di buku tulis dengan caranya. Ya, Bu Sherly ingin tahu anak-anak tuh tahu caranya bagaimana atau tidak. Oke. Harus dikerjakan ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bu Sherly. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, ya. Itu saja yang bisa Bu Sherly sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.